Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada detik ini kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan kita dapat diberi kehidupan pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan kepada tema pengajian malam Ramadan kita ini, saya ingin sedikit memberi apresiasi dan tanggapan ya terhadap adik kita tadi yang berceramah. Yang saya tanggapi itu yang terakhir pantunnya itu. Ya. Jadi hati-hati melihat ambo, melihat saya tidak bisa lalu malam dah. Ada ambo ada solusinya bu. Seandainya ibu-ibu tidak bisa lalu buka malam, ya baca saya ta'awuz ketika melihat adik kau. Ya, mantap. Ya, jadi di ujungnya tadi ya baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita karena waktu kita singkat yaitu tentang amalan-amalan yang paling utama dalam Islam. Atau kalau nanti kita kaitkan dengan Ramadan, apa pula amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini? Kenapa kita membahas ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah? Karena kalau kita tahu bahwa manan paling dicintai oleh Allah, manan paling gadang pahalanya, maka tentu kita akan berusaha untuk menjaga amalan itu agar tidak kita lalaikan dan kita tidak tinggalkan. Ibarat kita mau masuk ke sebuah rumah, kalau tahu kita kunci rumah tersebut, jangankan rumah
orang lain le, rumah awak seorang. Kalau tidak ada kuncinya, ibu-ibu lain bisa ibu pulang balik ke rumah. Ibu-ibu dia tasak-sasak tadi, pergi ke masjid, lupa di mana letak kunci. Tiba di rumah, apa lah bertanya, "Ma kunci tadi?" Dia di mana letak? Tak kurang di luar. Dan kecil ibu dia apa, dan kecil apa dia ibu. Ya kan lama jadinya mencari. Makanya kalau kita tahu apa kunci-kunci amalan yang paling utama itu ibu-ibu bapak, kalau itu kita kerjakan, maka insya Allah kita akan meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Dan tentu berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak berdasarkan kecek kita saja ibu-ibu. Termasuk kecek ustaz. Ustaz kok hanya bertugas menyampaikan, meneruskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul amali ahabbu ilallah. Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa kira-kira jawabannya, Bu? Pernahkah ibu bapak mendengar hadis kau? Merasulai yakin. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? As-salatu ala waktiha. Nah, ini yang pertama ibu-ibu bapak. Apa itu? Salat pada waktunya atau salat di awal waktu. Jadi kalau lah tiba waktu salat kau, tinggalkan yang lain. Dan ini diperkuat oleh sebuah hadis Nabi apa? As-salatu miftahul jannah. Aku kecambuk tadi bicara kunci ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya solat itu adalah kunci surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya kalau lah tapaliaro salat bapak, kalau solat kita ini diterima oleh Allah, maka insya Allah kita mendapatkan kunci surga bapak ibu. Amal yang paling pertama nanti dihisap di hari kiamat kata Nabi apa? Solat. Ya, diterima solatnya, diterima amalan yang lain kata Rasulullah. Ditolak solatnya, maka ditolak pula amalan yang lain. Tapi inilah amal yang paling berat ibu-ibu bapak. Lebih baik lo pada puasa le. Para ulama mengatakan lebih berat menyuruh umat Islam untuk menjaga solat 5 waktu dibanding berpuasa Ramadan. Karena kalau bulan puasa ko satu orang bapak ibu tak bawa sadanya taat. Artis-artis yang dulu tidak bajilbab ketika Ramadan ko bajilbab sudah. Kenapa? Cari TV itu ah. Ketika di luar Ramadan dia ada jilbab lah. Tentu nan padusi ya, jangan laki-laki. Enak. Ketika Ramadan dia taat. Tapi ketika di luar Ramadan kita tidak tahu. Tapi lebih lumayan je lah tu. Ada dulu orang Ramadan tak Ramadan sama saja. Buat puasa orang dengan metode hisab hari Sabtu boleh silahkan. Berpuasa dengan Rukyatul Hilal hari Minggu silahkan. Ada orang sampai kini tak puasa-puasa je dah. Ditanya kau banda puasa orang, alu nampak bulan lah cik. Tak bulanan cari nak tahu ada. Ya, ya Pak. Lepas tukar bulan anda aja puasa dah. Ada benda itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang diberi oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka. Kenapa disebut celaka? Karena Ramadan ini ibu-ibu, bapak-bapak hanya datang 1 tahun sekali. Sementara umur awak alun tentu sampai ke tahun depan. Orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ampunan Allah adalah kunci kita selamat. Seandainya kita meninggal, ibu-ibu, seandainya awak meninggal, dosa awak tidak diampuni oleh Allah, kama masuk awak?
Sarugo atau neraka? Neraka. Seandainya wak meninggal dosa wak lah diampuni Allah, insya Allah kamu masuk wak sarugo. Maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana cara mendapatkan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berpuasalah dengan penuh keimanan, dengan keyakinan. Yakin awak, bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Orang puasa lawak, nanti puasa orang awak. Orang galak lawak, nanti galak orang. Ya, jangan ikut-ikutan, tapi keyakinan. Yakin kita bahwa dengan berpuasa ini insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Maka ibu-ibu bapak-bapak, amalan yang paling pertama adalah solat. Makanya ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-Baqarah. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, perintah pertama dalam surah Al-Baqarah itu adalah perintah untuk melaksanakan solat. Jadi setelah penjelasan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tentang ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir, lalu kemudian langsung ada perintah. Apa itu? Ya ayuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa juga la'allakum tattaqun, Bapak Ibu. Bertakwa. Maka syarat utama pribadi takwa itu apa? Dia menyembah Allah. Menyembah Allah itu baca ronyo, tidak lain tidak bukan dengan solat. Tidak ada cara lain menyembah Allah, Bapak Ibu. Tidak ada menyembah Allah jo main bawa pawang hujan dan tidak ada. Tidak ada menyembah Allah dengan memberi sesajen, tidak ada, Bapak Ibu. Menyembah Allah itu dengan solat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Maka ini yang paling pertama, ibu-ibu bapak. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada orang nyo puasa lai sabulan panuh, tapi sumbayangnya indah ada nyo kerajaan, Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apa? Apakah puasanya kira-kira ya akan diterima oleh Allah? Bagat Ibu. Lai diterima Pak, puasa orang naik solat. Ya, tentu jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena meninggalkan solat itu dosa besar. Dosa besar. Sedangkan berpuasa kita disuruh tidak hanya sekadar menahan haus dan lapar saja, tapi disuruh juga meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Makanya ada hadis mengatakan, malam yada qaula zur wal amali bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak menahan dirinya, kata Allah, dari perkataan-perkataan yang keji, dari nyo puasa tapi mulutnya tidak terkendali, Pak Ibu. Dan kemudian perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya, perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, kata Nabi, walaupun dia capek-capek menahan haus dan lapar. Jadi kalau puasa, Bapak Ibu, ya masih juga berbuat maksiat, tidak juga mengendalikan nafsu, masih juga berbohong. Ya, nafsu ini kalau diperturutkan, Bapak Ibu, tidak akan pernah puas dia. Ya, tidak akan pernah puas. Dia katakanlah aku iya segala, lama iya ga segala, minta segala lagi. Lado oto cie minta cie oto lagi. Lado oto cie lagi inginnya cie oto lagi. Kata Nabi, seandainya manusia itu diberi emas sebesar bukit Uhud, maka dia akan minta lagi emas sebesar bukit Uhud itu, baru dia akan berhenti ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Maknanya itu, Ibu Bapak, kalau tanah lah masuk mulut itu apa tuh? Lah mati. Ya, tak akan pernah puas manusia itu. Lah dapat cik perode, tambah cik perode lain.
Lah dompet cek periode, tambah lo cek periode. Itu manusia. Ya. Tidak akan pernah puas manusia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini kita mengendalikan nafsu. Dan syarat puasa yang pertama memang kita harus menjaga solat. Solat inilah amal yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamat. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kata Nabi SAW, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ibu-ibu bapak. Rajin mana awak puasa, tapi orang tua awak tanya dia awak, kira-kira diterima tak puasa awak bapak ibu? Itu tidak. Ya. Makanya ada ungkapan mengatakan kalau ada orang yang kemudian dia berpuasa Ramadan tapi ya dosanya tidak diampuni oleh Allah karena dia durhaka pada orang tuanya, maka salah satu ciri-ciri orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, apa amalan yang paling cintai oleh Allah adalah al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang untuk menegakkan agama Allah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, menghidupkan syiar-syiar agama Allah, meramaikan masjid, membantu saudara kita yang dibutuhkan. Sebagai contoh, misalkan hari ini ibu-ibu bapak-bapak, betapa banyak umat-umat Islam di berbagai macam belahan dunia yang masih menderita dan susah hidupnya. Salah satunya ibu-ibu bapak, tempat yang menjadi kiblat pertama umat Islam. 5 kiblat pertama umat Islam, Bu. Di Palestina, Baitul Maqdis, Pak. Ya, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Di Masjidil Aqsa itu, sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Di mana Masjidil Aqsa itu? Di Baitul Maqdis. Ya, ini tempat di mana Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Sampai hari ini Masjidil Aqsa masih dijajah oleh Israel. Kalau kini ibu-ibu apa, insya Allah Masjid Haram, Masjid Nabawi lah terbuka. Jadi tidak perlu isolasi lah Pak. Kalau pergi umrah, insya Allah tidak ada lagi isolasi. Kemarin ada jamaah kita yang berangkat, sudah pulang, alhamdulillah kata mereka, dulu kabarnya ada kebijakan ketika sampai di Madinah atau sampai di Mekah isolasi dulu 4 hari. Sekarang sudah tidak ada lagi isolasi. Sampai di Madinah, sampai di Mekah langsung bisa melaksanakan ibadah. La tushaddu rihal ila salasi masajid, kata Nabi. Tidak boleh dengan sengaja kecuali mengunjungi 3 masjid. Jadi sengaja berniat mengunjungi 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram. Kenapa? Pahala solat di Masjidil Haram berapa kali ibu-ibu apa-apa? Pahala solat di Masjidil Haram itu khairum mim mi'atin alfi solat, lebih baik daripada 100.000 kali solat. Bayang tu Pak, 100.000 kali awak sembahyang sekali Pak, sama je 1 kali solat di Masjidil Haram. Barat tu, kalau seandainya sehari awak 5 kali sembahyang, berarti butuh waktu 20.000 hari. 20.000 hari barat tahun, bagi 365. Ambo bagi je kalkulator, lebih kurang 54,8 tahun. Atau ganuan saya lah 55 tahun Pak. Jadi sekali awak sembahyang di Masjidil Haram tu, pahalanya sama jo 55 tahun awak sembahyang sekali. Lebih baik oleh kecil Nabi. Maka rugilah orang seandainya dia diberi kelapangan rezeki, diberi kesehatan, indahnya namuhnya memenuhi panggilan Allah untuk ke tanah suci itu lah. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Tapi ada tapi apa? Antrian haji di Indonesia kini lah berapa tahun? Patangko saja sebelum corona lah 21 tahun Pak. Ini kabarnya lah 23 tahun. Naik tarikh Pak.
Jadi kalau Bapak mendaftar haji kini bayar porsi supaya dapat nomor antrian sekitar 25 juta, 23 tahun lagi baru Bapak berangkat. Jadi kalau kini umur 60 besok umur 83. Makanya saran ambo, kalau ada anak awak, cucu awak, ingin kenyo, kalau ingin sampai naik haji, ingin memenuhi panggilan Allah, minimal sekali seumur hidup. Jadi ibu-ibu ada ibadah yang sekali seumur hidup, ada ibadah yang sekali setahun. Kalau yang sekali tahun itu ibadah Ramadan. Kalau sekali seumur hidup itu haji. Maka kalau tidak sampai awak ke situ, rugi mana Rasul Bapak Ibu. Kenapa? Ini hadis yang ketiga tadi. Apa amalan yang paling utama? Ya, setelah kita berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, jihadnya orang tua, al jihadu fi sagiri wal kabiri wal mar'ati al hajju wal umrah. Jihadnya orang tua, anak-anak dan kaum perempuan adalah dengan haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu Bapak Ibu sama dengan orang pergi berjihad. Seandainya dia wafat, maka dia mati syahid, seluruh dosanya diampuni dan dia langsung masuk surga tanpa hisab. Kecuali ada hutang yang masih belum terbayarkan. Aku bayar hutang bah. Mati syahid mana kalau hutang belum terbayar leh, alun dirilakan leh, alun bisa aja masuk surga oleh Bapak Ibu. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua masjid apa? Yaitu Masjid Nabawi. Berapa pahala solat di Masjid Nabawi? Sama dengan 1000 kali solat di tempat yang lain. Lalu yang ketiga, Masjidil Aqsa. Solat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali solat di tempat yang lain. Kata Nabi, tidak boleh sengaja kecuali mengunjungi 3 masjid tadi. Dan itu artinya apa? Nabi menganjurkan kumpul-kumpulanlah piti, kumpul-kumpulanlah tanago, kumpul-kumpulanlah zaki, bani mengunjungi 3 masjid itu. Tapi kini Masjid Aqsa aku ya tidak bisa kunjungi Pak. Enggak payah gini. Maka kini umat Islam di seluruh dunia itu selalu berusaha bagaimana agar Masjid Aqsa ini bisa bebas kembali umat Islam bisa beribadah di sana. Lalu kemudian ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ada lagi hadis yang lain yang mengatakan apa amalan yang paling utama? Ayyul amali afdal. Apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 118. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billah. Amal yang paling utama itu adalah engkau beriman kepada Allah. Jadi imanku memang kau yang paling utama Bapak Ibu. Tauhid kepada Allah. Dan yang kedua apa? Al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga tadi al-hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Apa balasan haji mabrur Bapak Ibu? Al-hajjun mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ibu-ibu bapak, ya, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka ibu-ibu bapak berniatlah dari sekarang. Yang muda-muda, kalau kini umur awak baru 15 tahun, 20 tahun, mana buanglah buka tabungan haji. Di Malaysia ibu-ibu, antrian hajinya sudah 50 tahun kemarin. Makanya kalau nyo ingin haji yang reguler, resmi, yang disubsidi pemerintah, baru saya iya anaknya nyo daftaran haji langsung. Tapi kalau haji plus, itu bisa kapan saja. Tapi ya dulu tapi Pak, biayanya kadang. Kalau haji plus, tuh bisa sampai 150-an. Ya, tapi dibandingkan sarugo, mana maha sarugo pada piti 150 itu Bu? Mana maha Bu? Aku nuwe piti 10 kali 150 tapi awak masuk neraka. Piti 10 kali 150 berapa? 1,5 miliar tabungan awak disimpan di rekening, meninggal awak. Lihat dulu piti 1,5 miliar itu Bu.
Tanah senilai 1,5 miliar, meninggal awak lagi ditolongnya awak di tanah tu? Tidak. Apa yang bisa menolong kita? Amalan-amalan soleh kita. Salah satunya ini haji yang mabrur tadi. Karena janji Allah dan Rasulnya, al-hajjun mabrur, laisa lahu jaza'u ilal jannah. Yang terakhir ibu bapak, kaji itu ibarat makan lah. Kalau lamo-lamonya banyak-banyak makan muntah loh ya pak. Lama mana nanti makan tu kalau lamo-lamonya pasti banyak-banyak makan muntah lah pak. Amu nak ingin lamo-lamo ngaji. Terakhir, hadis Nabi mengatakan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis sahih Bukhari dan Muslim, Ayyul Islami afdal, kata Nabi. Tahukah kalian apa Islam yang paling afdal itu? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Tahukah kalian orang Islam yang paling utama itu apa? Yaitu orang yang selamat orang lain daripada lisannya dan daripada perbuatannya. Nah, itu pak, itu orang Islam paling utama pak. Artinya ini indak membawa kerugian ke orang dah. Selamat orang lain daripada lisan. Dan ini salah satu hakikat puasa itu, menjaga diri kita, menjaga lisan kita. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan nafsu, mulut kita, perut kita, dan kemaluan kita. Itu hakikat daripada puasa. Maka kalau ada orang puasanya sekedar menahan haus dan lapar saja, maka puasanya tidak ubahnya, kata para ulama, seperti puasanya anak-anak. Anak-anak itu puasanya nak makan, nak minum saja pak. Tapi yang lebih utama di puasa itu apa? Kita melatih diri, melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dalam hati Allah, ya nanti di hari kiamat yang kita takutkan ini hadis Nabi ini ibu-ibu. Apa kata Nabi? Tahukah kalian nanti ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala amalan yang banyak. Mungkin nyo banyak menyumbang bapak ibu, bangun masaji. Mungkin nyo naik haji lah 5 kali, bantu Haji Muhyiddin dalam film tukang bubur naik haji tu. Ini kan ibu nak, pak. Naik haji berkali-kalinya. Mungkin pokoknya banyaklah amalannya. Tapi kata Nabi, ketika dia melihat di hari kiamat, ternyata amalnya tadi habis, 0. Bahkan minus ya Pak. Apa sebab? Karena ternyata ketika dia hidup, di samping dia berbuat kebaikan tadi, dia juga menzalimi dan menyakiti orang lain. Nyo ambil hak orang lain, nyo aniaya orang lain, orang lain tidak bersalah kemudian salah dia. Maka kata Nabi, pahala kebaikannya tadi akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Kau bayonya pak, kalau awak berbuat kezaliman bapak ibu, kau nak takutan. Dan kemudian yang lebih fatalnya apa? Kalau seandainya amalan kita sudah habis, maka dosa orang lain yang kita sakiti itu, dan mungkin awak ambil hartonyo, mungkin awak kicuanyo, mungkin awak aniayonyo, awak telantarkan inyo, awak ambil haknya, maka dosa orang tadi akan dipindahkan ke kita. Jadi jangan merasa beruntung orang-orang bapak ibu ketika di dunia kau nyo manipu, nyo buat jaik. Di dunia kau yang tidak dapat balasan. Di akhirat nanti dosa orang yang dia zalimi akan dipindahkan pada dia, dan pahala dia akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Maka kata Nabi, berhati-hatilah kalian kepada perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kebetulan juga seorang dai KNRP namanya Bapak Ibu, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ya mungkin kalau ibu-ibu bapak pernah mendengar ya bagaimana kami ya berjuang bersama-sama untuk ikut meringankan beban penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Bagi ibu-ibu yang ingin berinfak, bersedekah, berdonasi untuk perjuangan saudara kita di Palestina, maka ya insya Allah pada kesempatan ini kita buka bagi yang mau berdonasi.
Ya, mungkin nanti akan ada tim yang akan membagikan brosur dan kemudian kalau ada yang berinfak silahkan. Tadi kami sudah sampaikan juga kepada pengurus masjid. Demikian saja. Terlebih terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.